Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizwar Sanjaya Putra, NIM 19020160005. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku organisasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Yang pertama itu kita mulai dari pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi itu adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang telaah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, dan antropologi dan psikologi. Kemudian yang kedua, tujuan perilaku organisasi. Yang pertama itu memahami perilaku atau individu, kelompok, sistem organisasi dalam organisasi itu. Kedua, meramalkan kejadian-kejadian dalam organisasi, mengendalikan perilaku atau efektivitas organisasi. Kemudian yang terakhir, memberikan data atau informasi untuk perubahan dan pengembangan organisasi. Selanjutnya itu tingkatan analisis perilaku organisasi. Tingkatan analisis dalam perilaku organisasi atau kejadian-kejadian permasalahan yang terjadi dalam organisasi dapat dianalisis dari 3 tingkatan analisis, yaitu yang pertama, tingkatan individu, kelompok, dan organisasi. Yang pertama, pada tingkatan individu, kejadian yang terjadi dalam organisasi dianalisis dalam hubungannya dengan perilaku, sepasang, dan interaksi kepribadian dalam suatu situasi. Masing-masing orang dalam organisasi memiliki sikap, kepribadian, nilai, dan pengalaman yang berbeda-beda mempengaruhinya dalam berperilaku. Kemudian yang kedua, pada tingkat kelompok. Perilaku anggota kelompok dipengaruhi oleh dinamika anggota kelompok, antara kelompok, aturan kelompok, dan nilai-nilai yang diambil oleh kelompok. Yang ketiga, pada tingkat organisasi, kejadian-kejadian yang terjadi dalam konteks struktur organisasi, struktur dan posisi seseorang dalam organisasi membawa pengaruh pada setiap interaksi sosial dalam organisasi. Jadi struktur organisasi itu mempengaruhi bagaimana informasi dikomunikasikan, dan keputusan tersebut, faktor lingkungan eksternal memiliki pengaruh yang kini pada masing-masing tingkatan analisis. Misalnya, rendahnya produktivitas, karyawan yang malas-malas, tidak masuk kerja. Kelambanan dalam penyelesaian unjuk rasa, dan di pihak lain, banyaknya desakan faktor lingkungan yang mempengaruhi efektivitas organisasi, seperti tuntunan konsumen akan produk yang berkualitas tinggi, persaingan yang bersifat global, fluktuasi dalam ekonomi, tuntutan gaya hidup, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya itu adalah hakikat perilaku organisasi. Pada hakikatnya, perilaku organisasi didasarkan pada ilmu perilaku itu sendiri yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Definisi organisasi menurut Miftah Toha selanjutnya. Jadi Miftah Toha itu secara langsung berhubungan dengan pengertian, ramalan, dan pengendalian tahap tingkah laku orang yang di dalam suatu organisasi, dan bagaimana perilaku orang-orang tersebut mempengaruhi usaha-usaha pencapaian tujuan. Jadi dalam definisi Miftah Toha tersebut menegaskan mengenai aktivitas semua orang dalam organisasi berhubungan dengan upaya meningkatkan tercapainya kebutuhan pada keterampilan pegawai dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pimpinan cenderung memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena pimpinan yang mengambil keputusan dalam organisasi. Pemimpin dapat berperan mendayagunakan perilaku organisasi sehingga dapat meningkatkan hubungan pegawai dengan organisasi dan berusaha menciptakan kerjasama yang sehat dan dinamis, sehingga menjadikan pegawai yang produktif dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang lebih efektif. Kemudian selanjutnya pengertian perilaku organisasi secara sederhana. Secara sederhana, perilaku organisasi adalah suatu bidang yang mempelajari dampak perseorangan
kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan tentang hal-hal tersebut demi perbaikan efektivitas organisasi. Jadi, keefektivitasan organisasi itu yang membuat suatu organisasi efektif adalah struktur organisasi yang tepat. Cara kita menempatkan orang serta pekerjaannya dan menetapkan peran serta hubungan mereka merupakan sebuah determinan penting. Dan yang menyatakan apakah organisasi itu berhasil, yang penting adalah manajer memahami tentang struktur yang dipilih dan kondisi struktur tersebut dipilih. Pasti akan lebih unggul dibanding dengan para manajer yang mempunyai informasi sedikit tentang struktur organisasi. Jadi, jika tiap individu berperilaku atau bekerja efektif dalam pencapaian tujuannya, maka kelompok di mana ia menjadi anggota juga menjadi efektif dalam pencapaian tujuannya. Jika tiap kelompok dalam organisasi juga efektif dalam pencapaian tujuan, maka organisasi itu juga akan menjadi efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sejarah perilaku organisasi. Minat para ahli terhadap ilmu dapat ditelusuri dalam sejarah manusia pada zaman Yunani kuno, yaitu filosof Yunani Plato membicarakan mengenai jiwa manusia terbagi dalam 3 hal, yaitu yang pertama filosofik, yaitu keinginan untuk mencari ilmu pengetahuan dan pengertian. Kemudian yang kedua itu namanya spirit, yaitu keinginan untuk berkuasa dan ambisi. Kemudian yang ketiga namanya itu adalah appetite, yaitu keinginan untuk nafsu makan, minum, seks, dan uang. Sekitar abad ke-20, perhatian mengenai penataan organisasi mencapai titik momentumnya. Dan 3 orang yang mempunyai andil dalam konsep ilmu ini antara lain adalah Max Weber di Jerman, Henry Fayol di Perancis, dan Frederick Winslow Taylor di Amerika. Selanjutnya, Max Weber, seorang pemikir dalam ilmu sosial, 2 aspek dari hasil kerja Max Weber yang relevan dengan perilaku organisasi, yaitu yang pertama, tertarik dengan berkembang organisasi sampai menjadi organisasi yang besar. Kedua, terkesan dengan kelemahan manusia dengan pertimbangan-pertimbangan yang terkadang tidak realistis dan bahwa manusia memiliki rasa emosi. Dapat mengetahui bagaimana para pejabat memperoleh otoritas mereka. Antara lain, sumber otoritas tersebut adalah yang pertama itu adalah otoritas rasional, dipegang oleh seorang pejabat dalam suatu hierarki, diperoleh dari faktor yang bersifat rasional seperti kompetensi atau intelektualisme. Kemudian yang kedua itu adalah otoritas yang tradisional, diciptakan oleh kelas-kelas dalam masyarakat dan adat kebiasaan otoritas tradisional atau juga dikenal sebagai dominasi tradisional. Adalah suatu bentuk kepemimpinan di mana kewenangan suatu organisasi atau rezim yang berkuasa sebagian besar terikat pada tradisi atau adat istiadat. Alasan utama keadaan tertentu adalah selalu seperti itu. Kemudian yang ketiga, otoritas yang karismatik ditimbulkan oleh potensi kepribadian dari pejabat. Otoritas karismatik adalah konsep kepemimpinan ini melibatkan jenis organisasi atau jenis kepemimpinan, di mana otoritas berasal dari karisma pimpinan. Ini berbeda dengan 2 jenis otoritas lainnya, otoritas rasional dan otoritas tradisional. Masing-masing dari ketiga jenis tersebut merupakan bagian dari klarifikasi otoritas tripartit Max Weber. Jadi karisma itu dalam istilah Yunani kuno yang awalnya menjadi terkenal melalui surat Santo Paulus kepada komunitas Kristen yang memuncul di abad pertama. Dalam konteks ini umumnya merujuk pada karunia yang berasal dari ilahi yang menunjuk otoritas Allah. Di dalam para pemimpin awal gereja, Max Weber mengambil gagasan teologis ini dan menggeneralisasikannya, melihat sebagai suatu atribut pengikut sehingga membukanya untuk digunakan oleh sosiologi yang menerapkannya pada konteks politik, militer, selebriti, dan agama non-Kristen. Istilah lain digunakan adalah dominasi karismatik dan kepemimpinan karismatik. Selanjutnya itu adalah ketertarikan beberapa disiplin ilmu terhadap perilaku organisasi. Yang pertama itu psikologi. Psikologi itu merupakan ilmu yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan kadang merubah perilaku manusia.
memfokuskan diri untuk mempelajari masalah, kelemahan, kebosanan, dan faktor lain yang relevan dengan kondisi kerja yang dapat menghalangi efisiensi kinerja pegawai. Kemudian yang selanjutnya itu adalah cakupan lainnya, persepsi kepribadian, emosi, pelatihan, efektivitas, kepimpinan, kebutuhan, dan kekuatan motivator, kepuasan kerja, proses pengambilan keputusan, penilaian kerja, pengukuran sikap, teknik, seleksi pegawai, desain pekerjaan, dan stres kerja. Jadi dapat diketahui bahwa psikologi merupakan ilmu tentang tingkah laku. Pada hakikatnya tingkah laku manusia itu sangat luas. Semua yang dialami dan dilakukan manusia merupakan tingkah laku. Bangun tidur, sampai tidur kembali, manusia dipenuhi oleh berbagai tingkah laku. Kemudian yang kedua, sosiologi. Ini mempelajari sistem sosial, tempat individu-individu yang mengisi peran-peran mereka, mempelajari hubungan manusia dan dengan sesamanya, misalnya dinamika kelompok, desain tim kerja, budaya organisasi, teori dan struktur organisasi formal, teknologi organisasi, komunikasi, kekuasaan, dan konflik. Jadi bisa kita ketahui, sosiologi merupakan bidang ilmu yang mempelajari sistem sosial, di mana individu-individu mengisi peran mereka masing-masing. Jika psikologi memfokuskan perhatian pada individu, maka berbeda dengan sosiologi yang mempelajari orang-orang dalam hubungannya dengan sesama manusia lainnya. Artinya, sosiologi tersebut mempelajari manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Kemudian yang ketiga itu adalah psikologi sosial, suatu bidang dalam psikologi yang memadukan konsep-konsep baik psikologi maupun sosiologi. Psikologi sosial memfokuskan pada pengaruh seseorang terhadap yang lain, misalnya pemahaman perubahan sikap, pola komunikasi, pembangunan kepercayaan, cara kegiatan kelompok, merumuskan kebutuhan individu, proses pengambilan keputusan kelompok. Kemudian yang keempat itu adalah antropologi. Antropologi adalah studi tentang masyarakat untuk mempelajari manusia dan kegiatannya. Misalnya, tentang budaya dan lingkungan telah membantu kita memahami perbedaan sikap dan perilaku di antara orang-orang di negara berbeda, serta dalam organisasi. Jadi, antropologi itu merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat-masyarakat dalam rangka untuk mempelajari manusia dan kegiatan mereka, yaitu mempelajari masyarakat untuk mengetahui seluk-beluk manusia. Kemudian yang terakhir itu adalah ilmu politik. Ilmu politik mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam lingkungan politik. Misalnya strukturisasi konflik, alokasi kekuasaan, dan bagaimana seseorang memanipulasi kekuasaan dan kepentingan individu. Secara sederhananya, merupakan ilmu yang mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam satu lingkungan politik. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.